Hari ini kita bakal ngebahas sebuah dokumen yang jujur aja gila banget. Saking gilanya sampai susah dipercaya kalau ini beneran ada. Sebuah rencana yang ditulis bukan sama musuh, tapi oleh petinggi militer Amerika sendiri. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau sebuah pemerintah punya rencana buat nyerang negaranya sendiri cuma demi bisa memulai sebuah perang. Ini bukan skenario film fiksi ya, ini adalah inti dari sebuah proposal mengerikan yang benar-benar pernah ada. Salah satu usulan gila di rencana ini, melancarkan serangan-serangan teror di kota-kota besar Amerika. Tujuannya? Biar bisa nyalahin negara lain. Nggak cuma itu, mereka juga ngusulin buat bikin rekayasa pembajakan pesawat sipil. Biar apa? Biar publik marah besar dan emosional. Dan yang paling parah, sengaja menenggelamkan kapal perang Amerika di perairan internasional. Sebuah pengorbanan nyawa tentara sendiri yang dirancang buat memicu teriakan perang di seluruh negeri. Gila kan? Oke, kita bedah lebih dalam ya. Apa yang barusan Anda dengar itu bukan plot film thriller. Semuanya itu adalah bagian dari dokumen nyata yang namanya Operasi Northwoods. Dan ini buktinya, biar nggak dikira ngarang. Dokumen ini punya judul resmi Justification for U.S. Military Intervention in Cuba, tanggalnya 13 Maret 1962. Ini bukan coret-coretan iseng loh. Dokumen ini datang langsung dari Joint Chiefs of Staff, badan militer tertinggi di AS, dan ditandatangani langsung oleh ketuanya, Jenderal Lyman Lemnitzer. Ini proposal yang sangat-sangat resmi. Nah, inti dari semua usulan tadi itu adalah sebuah konsep yang disebut operasi bendera palsu atau false flag. Idenya simpel, tapi jahat. Kita yang berbuat jahat, tapi kita tuduh orang lain yang melakukannya, supaya kita punya alasan buat balas dendam. Pertanyaan besarnya sekarang, pasti, kok bisa sih rencana segila ini sampai kepikiran? Nah, untuk jawab itu, kita harus balik dulu ke suasana perang dingin yang super tegang. Jadi gini ceritanya, semua dimulai tahun 1959, waktu revolusi Fidel Castro berhasil di Kuba. Ketegangan makin menjadi di tahun 1961, waktu invasi Teluk Babi yang didukung AS gagal total. Nah, kegagalan ini bikin tekanan politik ke pemerintahan Presiden Kennedy luar biasa besar buat beresin masalah Kuba. Puncaknya, ya di bulan Maret 1962 itu, Operasi Northwoods diajukan sebagai solusinya. Jadi, intinya apa sih? Gampang, semua rencana penipuan dan rekayasa itu cuma punya satu tujuan akhir yang jelas, bikin rakyat Amerika marah besar sampai mereka nuntut dan mendukung invasi militer penuh ke Kuba. Oke, jadi para jenderal udah setuju nih sama rencana gila ini. Tapi ceritanya belum selesai. Justru sekarang kita masuk ke momen penentu, saat keputusan final harus dibuat. Proposal ini pun naik jabatan. Pertama, ditandatangani oleh semua kepala staf gabungan. Terus, diajukan ke Menteri Pertahanan. Sampai akhirnya, dokumen ini mendarat di meja orang yang paling berkuasa, Presiden John F. Kennedy. Terus, dari semua rencana gila ini, berapa banyak yang disetujui sama Presiden Kennedy? Jawabannya, 0 besar. Tidak satupun. Kennedy menolak mentah-mentah rencana ini. Dan gak ada bukti sama sekali kalau ada satu bagian pun dari Operasi Northwoods yang pernah dijalankan. Nah, kalau rencananya ditolak dan gak pernah terjadi, kok kita bisa tahu semua detailnya hari ini? Soalnya kisah ini sempat terkubur dalam-dalam di arsip rahasia selama puluhan tahun. Susah dipercaya loh betapa lamanya dokumen ini disembunyikan. Selama 35 tahun penuh, dari tahun 1962 sampai 1997, publik sama sekali nggak tahu kalau dokumen ini ada. Baru di tahun 1997, gembok rahasianya akhirnya dibuka. Dokumen ini dideklasifikasi, terus dipublikasikan oleh National Security Archive. Peneliti kayak James Bamford kemudian ngebahas ini habis-habisan di bukunya Body of Secrets, yang akhirnya bikin cerita mengejutkan ini jadi konsumsi publik. Penting banget nih buat kita bedain ya, teori konspirasi itu kan seringnya cuma spekulasi tanpa bukti yang kuat. Tapi Operasi Northwoods ini beda. Ini adalah dokumen pemerintah asli yang udah dibuka buat publik dan dikonfirmasi kebenarannya. Ini fakta sejarah, bukan teori. Jadi, kalau rencananya nggak pernah terjadi, kenapa kita harus peduli? Nah, disinilah letak pelajarannya. Karena terkadang, cerita terpenting dalam sejarah itu adalah tentang apa yang tidak jadi terjadi. Coba deh kita bandingkan dua kemungkinan sejarah di tahun itu. Jalan yang diusulkan Northwoods adalah penipuan yang mengarah ke serangan palsu, lalu invasi.
Tapi jalan yang beneran terjadi beberapa bulan kemudian pas krisis rudal Kuba, justru kebalikannya. Diplomasi, negosiasi, dan deeskalasi yang akhirnya berhasil mencegah perang nuklir. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Nilai dari kisah operasi Northwoods ini bukan terletak pada aksinya, tapi justru pada penolakannya. Ini jadi pengingat yang kuat buat kita semua, bahwa sejarah itu nggak cuma dibentuk oleh kejadian-kejadian besar yang ada di buku pelajaran, tapi juga oleh peluru yang berhasil kita hindari dan bencana yang berhasil kita cegah. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Sebuah penolakan sederhana dari seorang presiden di tahun 1962 mungkin telah mencegah percikan api yang bisa membakar seluruh dunia. Coba bayangkan, apa saja yang telah diselamatkan oleh satu kata tidak itu.